Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah fi sirri wa alaniyah. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qauminas fatawafani bil maftun. Yang kami hormati para alim, para sepuh, para bini sepuh, yang kami hormati bapak ibu-ibu yang semoga mendapatkan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, semoga mendapatkan keberkahan dari kita mempelajari seri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali membahas seri kehidupan manusia terbaik, manusia yang paling suci di muka bumi ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan ibrah yang luar biasa, dan insya Allah pada kesempatan di sore hari ini kajian terakhir jilid pertama dalam kitab Khulasah Nurul Yakin fi Sayyidil Mursal, yaitu ringkasan kitab Nurul Yakin, kisah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diringkas oleh seorang ulama asal Saudi, Umar bin Abdul Jabbar. Sedangkan pengarang aslinya adalah Syekh Khudhari Al-Bek, ya, yang ulama penulis asli. Sedangkan di Indonesia diringkas oleh Umar bin Abdul Jabbar. Umar bin Abdul Jabbar ini seorang tentara. Dia lahir sebelum Indonesia merdeka. Dia diutus pemerintah Saudi untuk mengabdi di Indonesia. Ternyata beliau jadi salah satu guru, pendidik di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Kemudian beliau meringkaskan, ya ini ya, Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin li talamidil madarisil ibtidaiyati di Indonesia. Ini ya, perlu diingat ya. Ini buku ini beliau tulis khusus untuk li talamidil madaris, untuk murid-murid madrasah ibtidaiyah di Indonesia yang ada di Indonesia. Maka ini buku yang dipersembahkan untuk para anak-anak sekolah dasar, Pak. Tapi karena bahasa Arab ya, kita belajar bersama-sama. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari seri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ada di halaman 54, beda dengan yang terjemah di sini halaman 54. An-nuzulu bi Quba awwalu masjidi bunya fil Islam. Sebelumnya saya lupa ada satu bab yang kelewat, yaitu khurujun nabiyyi sallallahu minal ghar.
Nabi keluar dari Gua Hira. Gua Hira, gua apa? Sur. Nabi keluar dari Gua Sur. Kalau menerima wahyu di Gua Hira, kalau Nabi sembunyi sebelum berangkat menuju Madinah tatkala hijrah, Nabi itu sembunyi di Gua Sur. Jadi Nabi berangkat dari rumah beliau itu 27 sofa. Oke. 27 sofa. Padahal letak Madinah itu utaranya Mekah. Tapi ternyata Nabi berjalannya tidak ke utara, ke arah selatan untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Gua Sur itu letaknya selatan Madinah. Selatan Mekah, selatan Mekah. Dan jangan bayangke Gua Sur itu seperti Gua Selarong, enten nggih. Gua Sur itu seperti celah. Jadi Nabi itu masuk kepala dan badannya bersama Abu Bakar dan Nabi berdua itu, tapi kakinya itu masih kelihatan, Pak. Itu hanya celah kecil. Maka kalau seandainya orang Quraisy itu melihat ke kaki mereka, maka Nabi akan ketahuan. Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi dan Abu Bakar. Maka hijrah itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berada di Gua Sur itu selama 3 hari. Ya. Berarti nanti Nabi berangkat ke Madinah melewati jalan yang tidak pernah dilalui oleh kafilah dagang Quraisy, yaitu melewati tepi sungai Laut Merah. Itu jalan yang di pinggir, bukan jalan tengah. Biasanya orang-orang Mekah kalau ke Madinah itu lewat jalan tengah, jalan kafilah, bukan jalan yang tidak pernah dilewati, tapi Nabi ingin melewati jalan yang berbeda. Ini dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal. Nanti Nabi sampai ke Madinah sekitar pertengahan Rabiul Awal. Itu tanggal 12 Rabiul Awal Nabi sampai ke Kufah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ba'da aniq ta'al ba'su anir Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja ma'a sahibihi wa qad aqama fil ghari salasa layalin. Ba'da aniq ta'al ba'su, setelah orang-orang Quraisy itu mengendorkan pencariannya, sudah berhenti mencari Nabi. Ba'su anir Rasul, itu mencari Nabi Muhammad SAW. Kharaja ma'a sahibihi, Nabi keluar dari Gua Hira itu. Di Nabi itu hijrah itu pun matang nih. Termasuk Nabi Muhammad ini menyuruh budaknya Abu Bakar, yaitu sahabat mulia Amir bin Fuhairah, untuk mengembalakan kambing sekitar Gua Sur. Satu, untuk menghapus jejak kaki Nabi. Ini nggih fungsine pun. Sing nomor 2, sebagai logistik Nabi, itu Nabi minum susu kambing, ya. Karena mahal susu etawa. Di Arab enggak ada etawa, ya. Susu kambing. Ya. Waqat aqama fil ghari salasa layalin. Dan Nabi berada di dalam gua itu selama 3 hari. Wa kana Abdullah bin Abi Bakrin ya'tihima fil masa wa yukhbiruhuma bi akhbari Quraisy. Dan adapun Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, yaitu anaknya Abu Bakar. Perlu diingat, hijrah Nabi ini yang berperan sangat menolong Nabi adalah keluarga Abu Bakar sendiri yang menemani Nabi. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar menjadi intelnya Nabi. Ya, dia yang mencari info di Mekah. Bagaimana ya proses pencarian Nabi itu, nanti Abdullah bin Abu Bakar yang ngasih info kepada Rasul. Yang ketiga, Asma binti Abu Bakar. Ini anaknya Abu Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha.
yang menjadi istri Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Anak pertama dari Muhajirin yang lahir di kota Madinah. Satu-satunya anak Muhajirin yang pertama kali lahir tatkala hijrah di Madinah itu adalah anaknya Asma, Abdullah bin Zubair. Kemudian ada punya anak lagi namanya Mus'ab bin Zubair. Ini juga seorang tabi'in karena beliau tidak ketemu Nabi. Punya anak lagi namanya Urwah bin Zubair. Ini ulamanya tabi'in. Allah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang berperan dalam hijrah Nabi adalah budaknya Abu Bakar, yaitu Amir bin Fuhairah. Orang budak Abu Bakar yang mengembalakan kambing. Yang kelima yang berperan dalam hijrah adalah seorang yang masih musyrik. Namanya Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Ini dalil bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir. Ya. Karena Rasulullah juga waktu beliau hijrah ke Madinah yang menjadi petunjuk jalan bukan seorang muslim. Namanya Abdullah bin Uraikid. Dia menjadi petunjuk jalan karena dia tahu betul hafal jalan yang tidak pernah dilewati kafilah. Ya, itu jalan yang melewati tepi laut merah. Yang menemukan cuma satu orang, yaitu Suraqah bin Malik. Saya ceritakan. Wa kanat ukhtuhu Asma ta'tihima bit-ta'ami khufyah. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini datang sore hari wa yukhbiruhuma bi akhbari Quraisy yang dan menginfokan kepada Nabi dan Abu Bakar tentang bagaimana kondisi orang-orang Quraisy yang telah mencari Nabi ini sudah mengendor pencariannya. Wa kanat ukhtuhu Asma ya'tihima bit-ta'ami khufyah. Dan adik perempuannya yaitu Asma binti Abu Bakar datang juga kepada Nabi dan Abu Bakar membawakan makanan sembunyi-sembunyi khufyah. Khaufan min Quraisyin karena khawatir terhadap orang-orang Quraisy. Walamat ja'ahuma ad-dalil birahilataini fi sobahil yaumi salis. Kemudian pada hari yang ketiga, ketika Nabi menginap di Gua Sur, itu hari yang ketiga beliau menginap, datanglah seorang dalil apa? Penunjuk jalan. Yang namanya Abdullah bin Uraikid yang disewa oleh Abu Bakar. Diupah, ya. Disewa birahilataini ini dia membawa 2 ekor unta. Nah, terus hijrah niku pakai 2 ekor unta. 1 ekor unta dinaiki Abdullah bin Uraikid. Unta yang kedua Nabi goncengan. Di depan Nabi, di belakang Abu Bakar. Jenengan insyaallah berat nggih. Touring Mekah Madinah 500 kilo. Jenengan ping nyoba nggih jenengan tuling pundi? Temanggung Pangandaran PP, nggih 500 kilo gitu. Insyaallah nih. Rasul di depan nek unta. Nek unta ben oleh touring nggih. Unta niku kan goyang-goyang barang nek kuat nggih boyokan barang. Padahal Nabi waktu hijrah usianya sudah berapa tahun? 53 tahun. Gitu? Karena Nabi tinggal di Madinah 13. Nabi menjadi nabi tatkala di Mekah 13 tahun. Jadi Rasul umur 40 tahun, mendakwahkannya di Mekah 13 tahun. Jadi 53. Sisa umur Nabi yang 10 tahun berada di Madinah. Nah, terus Nabi sedo niku Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yuswa Nabi
63 tahun lebih 4 hari. 63 lebih 4 hari. Walama ja'ahuma ad-dalil birahilataini fi sobahil yaumi salis. Tatkala datang seorang penunjuk jalan yang membawa 2 ekor unta, maka Nabi berangkatnya adalah subuh hari ketiga. Raqiban wasara, dengan mengendarai seekor unta. Wasara, dan berjalan. Qasidainil Madinah, dan jalan itu menuju Madinah. Berarti kalau di Madinah itu pertengahan sekitar sampai Kuba itu sekitar tanggal 12 Rabiul Awal, berarti perjalanan itu sekitar 12 hari. Allah, 12 hari. Naik on. Demi umat, ya, demi Islam, ya. Walaqad lahika bihim fit tariq Suraqah wa arada ayyuqtula Rasul sallallahu alaihi wasallam fafasilah. Dan yang menemukan Nabi, yang berjumpa Nabi di jalan itu, jalan menuju Madinah itu cuma Suraqah bin Malik. Suraqah niki adalah ketua kabilah Jutsum. Dia mendengar ada orang yang papasan dengan Nabi, Nabi melewati pesisir pantai, ada yang ketemu lapor kepada ketua sukunya yaitu Suraqah, maka Suraqah ingin mengejar dan menangkap Nabi hidup atau mati. Amargi Nabi Muhammad SAW ini, teman ibu, beliau ini hidup atau mati itu nanti orang Quraisy memberikan sayembara. Sayembaranya adalah barang siapa yang bisa menemukan Muhammad hidup dan mati mendapatkan 100 ekor unta. Unta bair, Pak, unta yang bagus. Ya rumpin unta bagus ya paling enggak ya. Hummer atau Mercedes, bagus. Tidak sembarang unta, unta merah. Allah, Nabi kepalanya dihargai 300 ekor unta. Warada ayyuqtala Rasul SAW fafasilah. Maka Suraqah itu mengejar dengan kuda. Abu Bakar udah khawatir, udah takut, kepalanya menengok ke belakang terus. Tapi Nabi mengatakan jangan khawatir, jauh. Mau sampai Nabi tiba-tiba kedua kakinya kuda Suraqah itu terbenam di pasir. Jatuh, bangkit lagi, dikejar lagi, jatuh tepat di depan Nabi.